Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita kembali ketemu di Suka Podcast dan saya menduga teman-teman mungkin sudah cukup lama menunggu untuk kita bisa ketemu di episode kali ini, dan saya kira menunggunya teman-teman akan terbayar pada sore hari ini karena khusus kita bertemu pada kesempatan ini bersama tamu kita dari jauh, ya, dari tepatnya pimpinan pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ya. Dan saya sudah bersama Mas Nasir, yang mungkin sebentar akan sekaligus menjelaskan kepada kita semua apa agenda yang kemudian menjadi tujuan beliau hadir di Kota Kendari. Gimana, kapan tiba Mas Nasir? Kemarin Pak, hari Rabu kemarin. Oke, bisa disampaikan ke teman-teman Suka Podcast, kira-kira agendanya apa nih ke Kendari? Halo teman-teman Suka Podcast, jadi saya Nasir Effendi di sini bersama teman-teman saya di BPIPM, ada 10 orang baik dari Jakarta maupun Yogyakarta. Hari di sini kami ada program bernama Sekolah Literasi. Sekolah Literasi ini merupakan salah satu program dari BPIPM yang sudah dirancang ketika Rakerpim maupun Rakernas, di mana program ini diadakan oleh bidang pengkajian ilmu pengetahuan. Program ini diadakan selama 4 hari sampai hari Ahad dengan peserta berbagai wilayah di Indonesia. Nanti di program ini kita akan belajar materi, diskusi, praktek berkaitan dengan apa itu literasi, media, menangkal hoaks, kemudian bagaimana kita giat-giat mendirikan komunitas literasi di daerah-daerah gitu. Sebelum kita jauh ya, tadi kan sudah cukup dijelaskan tuh tentang apa programnya, tapi mungkin banyak teman-teman Suka Podcast yang bertanya-tanya dan mungkin belum mengenal banyak tentang apa sih itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Silakan dijelaskan dulu Mas Nasir. Walaupun bagi saya pribadi, Ikatan Pelajar Muhammadiyah adalah tempat saya pertama kali mengenal organisasi, pertama kali bagaimana bisa mengaktualisasikan diri dalam sebuah aktivitas sosial keagamaan. Nah, itu saya di tahun 92. Saya berikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, tidak apa-apa mungkin nanti bisa dijelaskan langsung oleh ketua pimpinan pusatnya nih, oleh Mas Nasir yang era sekarang gitu. Gimana? Silakan dijelaskan. Ya, jadi Ikatan Pelajar Muhammadiyah merupakan organisasi yang itu berdiri di bawah naungan BP Muhammadiyah. Jadi kita adalah anaknya Muhammadiyah jelas satu. Salah satu organisasi otonomnya dan juga di tingkat eksternal kita juga merupakan salah satu OKP, Organisasi Kepemudahan di tingkat pelajar bersama dengan OKP pelajar lain. Kemudian IPM itu berdiri di atas umur 12 sampai 24 tahun. Jadi kisaran umur SMP sampai SMA, kemudian ada beberapa di perguruan tinggi gitu. Dan IPM, kenapa IPM berdiri? IPM berdiri pertama untuk kaderisasi, karena di bawah Muhammadiyah dan bergerak di atas organisasi dakwah sosial di bidang pendidikan anak muda, di mana IPM menjadi rumah bagi kalangan anak muda yang beragama Islam khususnya gitu. Dan juga menjadi wadah tempat-tempat untuk memberikan segala potensi dan segala minat bakat, serta menjadi organisasi yang itu bisa mengontrol ya bagian sosial di masyarakat. Tentu seperti namanya ya, Ikatan Pelajar. Ikatan Pelajar. Ya, kemudian di sana diwarnai dengan semangat kemuhammadiyahannya. Ya. Nah, mungkin kalau boleh sebelum kita masuk ke program-program yang ditawarkan tadi, kalau boleh tahu secara pribadi Mas Nasir sendiri kenapa mau berkecimpung di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, atau apa reasoningnya? Kenapa? Kan tentu banyak nih anak-anak muda khususnya di Kendari, ya teman-teman yang mengikuti Suka Podcast ini ingin tahu gitu. Kenapa? Apa sih yang membedakan dan kenapa mau memilih berkiprah di Ikatan Pelajar Muhammadiyah? Ya, jadi saya dulu pertama kali aktif saat SMA. SMA ya? Di SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Gitu. Jadi saya mengalami sebuah pergolakan batin bahasanya. Pergolakan batin di mana saya merasa SD, SMP saya merasa hidup saya itu lebih banyak wasting time atau waktu yang itu terhilang karena beberapa hal yang tidak berguna waktu itu. Misalkan soal saya lebih banyak bermain games waktu itu sehingga mengganggu waktu belajar saya, ibadah saya, dan bahkan menurunkan prestasi saya waktu itu. Dan ketika saya IPM, saya belum tahu juga IPM itu apa gitu ya. Yang saya tahu IPM adalah seperti OSIS waktu itu, yang hampir 11-12 lah gitu. Jadi sebuah ajang pertobatan, pertobatan ruhani, gitu, sosial, individu ya gitu.
perjalanan spiritual Perjalanan gitu ya. spiritual Iya. gitu. Saya tidak membayangkan sampai sekarang ketika saya tidak gabung ber-IPM itu akan jadi apa Iya, gitu. iya, iya. Setidaknya IPM tujuan pertama kali adalah ingin mengobati, ingin memberikan perubahan untuk individu saya sendiri. Ada enggak momentum yang betul-betul jadi trigger sehingga menemukan kesadaran itu? Ada jelas. Ada waktu itu saya mengalami sampai ini ya, sampai saya dipanggil ya, dipanggil ke sekolah gitu. Sempat dimarahi waktu itu juga karena prestasi yang menurun itu. Karena kemudian saya naik ya ke SMA gitu. Saya merasa di SMA negeri waktu itu saya tidak merasakan feel waktu itu ya. Saya tidak merasakan feel dan saya daftar di SMA negeri dan saya diterima secara. Tapi saya tidak ingin masuk sekolah negeri. Tapi saya karena punya pengalaman yang pahit, jadi saya ingin sekolah di sekolah Muhammadiyah. Karena di Muhammadiyah saya menemukan kekeluargaan, servis yang bagus, serta mendapatkan porsi agama yang lebih. Nah itu IPM menjadi tempat di sana. Dan juga selain itu saya melihat di sini saya punya darah di sana. Saya merasa Emang diskusi. Bapak Ibu ada darah Muhammadiyah atau gimana? Biasa sebenarnya ayah ibu bukan yang Muhammadiyah banget, Iya, ada iya. sama aja. Nggak ada orang biasa. kultur Muhammadiyah. Nggak ada. Cuma ya? kultur saya merasa aktivis ya. Saya suka ngomong, suka diskusi, Oke. suka aksi juga, suka memimpin orang, mengakomodir orang gitu. Saya Dan merasa itu tersalur di tersalurkan IPM. waktu itu. Dan setelah berjalan kan katanya saya dengar tadi udah selesai S1. Ya, sepanjang perjalanan dan berkiprah di Ikatan Pelajar Muhammadiyah apa yang dirasakan paling berubah gitu? Paling berat jelas dari aspek pemikiran jelas, kemudian bertemu banyak orang. Gitu. Ketika dulu saya hanya bertemu dengan beberapa orang saja, sekarang saya tidak hanya bertemu dengan sesama daerah, sesama provinsi, tapi bertemu dengan seluruh Indonesia. Ya. Itu yang merubah mindset saya. Apalagi saya dari Pulau Jawa melihat peta di luar Pulau Jawa seperti apa kondisinya, sehingga masuk kultur budaya sehingga membuat saya lebih wise gitu ya. Lebih ternyata ada yang lebih seperti ini. Iya, dan ternyata kita enggak sendirian. Tidak sendirian kayak gitu. Iya, saya kira ya teman-teman apalagi generasi muda yang menyimak podcast kita hari ini, ya Suka Podcast, mungkin sebagian apa yang dirasakan oleh Mas Nasir juga dirasakan oleh sebagian generasi muda saat ini. Ada yang merasa, ya kan ada istilah sekarang ya, butuh healing. Segala macam gitu ya, karena merasakan ada sesuatu yang tidak dia temukan dalam hidupnya. Nah mungkin pengalaman Mas Nasir bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi contoh. Tentu tidak harus di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ya, tetapi ini salah satu contoh bahwa sebenarnya kita punya banyak pilihan ya, Mas Nasir ya, untuk kemudian mengaktualisasi diri, menggali potensi kita dan sekaligus nanti menemukan kira-kira kita mau berkiprah di dunia mana dan kita mau berkontribusi di lingkungan kita itu dalam bentuk apa, gitu ya. Nah, oke, sekarang kita akan coba menggali lebih dalam tadi tentang kegiatan yang akan dilakukan di Kota Kendari. Nah, tadi ada sekolah literasi. Ini seperti apa wujudnya? Apakah sekolah seperti yang pada umumnya kita ketahui, ataukah ini istilah yang berbeda dari sekolah yang kita kenal? Coba. Ya, jadi sekolah literasi ini sudah berjalan 3 kali. Oke. Dan baru pertama kali ini sekolah literasi diadakan di luar Pulau Jawa. Nah, dan dipilih Kendari. Kenapa Kendari? Kenapa Kendari? Karena Kendari berawal dari tahu di sini ada Bangda di sini, di sini alumni IPM di sini salah satu gitu. Dan juga Kendari juga belum pernah atau jarang menjadi tuan rumah kegiatan nasional gitu, menjadi salah satu pertimbangan kami di sana. Nah itu 2 kali, 1 kali, ini yang ketiga. Berarti kenapa? Yang pertama kedua di mana? Di Jogja. Di Jogja dua-duanya. Dua-duanya di Jogja. Oke. Jadi ini pertama kali bahkan di luar Jogja ya? Iya, di luar Jogja. Itu. Nah, kenapa mengambil nama sekolah? Karena sekolah identik dengan pelajar gitu. Sebenarnya ada banyak, ada seminar, ada majelis, madrasah, tapi kita memilih nama sekolah karena agar identik dengan pelajar. Walaupun secara konsep bukan seperti sekolah, bahkan lebih asik daripada sekolah. Seperti apa keasikannya kalau boleh kita tahu? Dari sisi metode ada brainstorming, ada fun games, ada trivia, ada ice breaking, dan yang itu tidak ditemukan di sekolah-sekolah formal. Karena ini bagian dari pengkaderan atau pelatihan sisi informal dalam bidang literasi. Nah, itu.
Itu. Dan dalam isi kontennya, konten dari ini modelnya pelatihan. Pelatihan, workshop, seminar yang itu diisi oleh pemateri-pemateri hebat. Kira-kira kalau ada teman-teman anak muda Kendari yang menyimak Suka Podcast hari ini yang mau terlibat, mau berpartisipasi, kira-kira boleh enggak? Boleh, sangat boleh. Gimana caranya? Sangat boleh. Langsung datang atau hubungi panitia. Nanti kami berikan nomor WhatsApp-nya. Nanti bisa gabung langsung di sini. Nanti malam ini ada materi satu, nanti bisa join langsung. Oh gitu ya. Kira-kira apa yang bisa didapatkan dari sekolah literasi ini? Tentu yang tidak tampak ya, jelas ilmu. Yang tidak nampak gitu. Tapi nampak melalui tindakan nanti. Tindakan, sikap, pola pikir nanti akan kelihatan. Ilmu jelas, ilmu tentang literasi ya, baca menulis, media, menangkal hoax, komunitas dan lain-lain yang tidak didapatkan di sekolah. Yang kedua tentang jaringan dan teman-teman, karena di sini banyak di seluruh Indonesia tentu akan sharing, akan ada berbagai masukan. Oh ternyata, saya bisa seperti ini ketika teman-teman di luar Sulawesi Tenggara, Bali Kendari itu. Terus yang ketiga adalah tentu sertifikat ya. Juga yang sekarang untuk teman-teman sangat berguna gitu, untuk nantinya untuk berbagai hal ke depan kayak gitu. Terus yang keempat adalah bisa mengaktifkan ya, bisa gabung dalam komunitas yang ada di IPM maupun bisa menggerakkan komunitas yang ada di daerahnya kayak gitu. Dan kita menyediakan kanal-kanal untuk teman-teman mengaktualisasikan diri setelah sekolah ini. Kegiatannya sendiri nanti pesertanya berapa banyak yang rencana di sini? Ada sekitar 17 sampai 20 orang. Oh gitu ya, nggak banyak ya. Tapi yang jelas nanti ini diharapkan bisa ada tindak lanjut. Ada. Nanti kira-kira dari kegiatan ini apa yang diharapkan? Kegiatan ini merupakan awal ya, awal bukan akhir juga. Meskipun ini event, tapi event ini menjadi gerbang utama PPIPM dalam bidang literasi ini. Nanti ke depan PPIPM akan setelah ini akan mencoba meluaskan gerakan-gerakan dengan program-program literasinya, misalkan berfokus pada gerakan 3T, terluar, terdepan, tertinggal, dengan membagikan buku-buku, kemudian mendirikan taman baca di daerah-daerah luar seperti itu. Dan kami mengupayakan semua wilayah, semua daerah minimal bisa mendapatkan ya akses buku secara free yang itu bisa ditempatkan di sekretariatnya masing-masing seperti itu. Nah, ini kan sekarang kita sudah hidup di era teknologi ya. Kemajuan teknologi sudah begitu pesat berkembang. Ini kira-kira korelasinya dengan kegiatan yang teman-teman lakukan apa? Artinya karena kalau kita berbicara kemampuan literasi memang berdasarkan indeks literasi kita di Indonesia ini kan masih cukup rendah ya dibanding dengan negara-negara lain. Walaupun saya sebenarnya termasuk yang tidak setuju karena generasi muda kita sebenarnya relatif melek dengan literasi, walaupun mungkin masih perlu pembinaan, masih perlu pendampingan apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang. Kira-kira apa sih yang dicermati oleh Nasir sebagai Ketua PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah dari sisi ini? Artinya kemampuan literasi kita yang dipandang masih kurang di tengah dengan kemajuan teknologi sekarang. Kira-kira gimana tuh? Sekarang ada fenomena di mana fenomena bernama matinya kepakaran. Di mana semua orang bisa memberikan komentar, memberikan feedback. Semua orang yang bahkan tidak berpendidikan pun bisa seakan-akan seolah-olah terlihat di media sosial atau di public space ya, di internet itu bisa setara dengan para profesor, guru besar, tokoh publik, bahkan wali kota, gubernur dan lain-lain. Padahal secara pendidikan tidak setara, secara substansial, tapi ketika muncul di publik mengeluarkan statement apa itu bisa menggoyang pendapat dari berbagai tokoh ahli itu. Nah, sedangkan beberapa tokoh-tokoh, profesor, dosen, akademisi, guru besar, tokoh-tokoh itu sulit untuk mengkomunikasikan bahasa-bahasa ilmiah dan bahasa-bahasa birokrasi di sana. Maka membutuhkan media. Sedangkan lawannya adalah sangat masif medianya, tapi secara isi itu nol sebenarnya. Nah, maka kita ingin menengahi sebuah fenomena seperti ini, di mana melalui program ini itu para pelajar itu setidaknya bisa show up di media, bisa merebut narasi positif, tentu diimbangi dengan ilmu pengetahuan dan daya literasi yang bagus, data dan lain-lain. Sehingga show up diimbangi dengan nalar kritis yang juga bagus. Jadi ibaratnya tidak hanya berbicara
casing, Casing. tapi juga bicara konten dan substansi ya. Substansi. Karena ya mungkin teman-teman juga mengalami, kadang-kadang ada grup WA itu yang didominasi oleh orang-orang tertentu yang memang justru malah mungkin tidak ada kerjaan, gitu ya. Benar nggak? Merasakan Benar, itu ya? benar. Bahwa ada grup-grup WA kita bergabung di dalamnya, sebenarnya kita paham, ngerti bahwa ini nggak benar. Tapi seringkali kita tidak memilih untuk tidak berkomentar karena kita merasa Capek. nggak penting berhadapan dengan orang-orang yang Wasting yang tidak punya substansi dan kemudian itu mungkin dialami oleh sebagian kita. Hanya memang saya kira saya setuju Mas Nasir bahwa kita nggak boleh diam, ya kita harus mulai mengimbangi, ya paling tidak tentu dengan data, dengan informasi yang jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini tantangan kita bersama. Saya kira ini menarik berarti ya, artinya apa yang digagas oleh teman-teman lewat sekolah literasi ini, ya mudah-mudahan nanti bisa membawa suasana baru bagi generasi muda untuk kemudian tidak hanya sekedar berani mengungkapkan ide dan gagasannya, tapi juga ide gagasannya itu berdasarkan data dan pengetahuan yang lebih mendalam sehingga tidak sekedar berkomentar. Benar tadi yang disampaikan, kadang-kadang kita mendengarkan orang yang tidak ngerti apa-apa dan bukan bidangnya seolah-olah sudah seperti orang yang paling ahli di bidang itu. Iya, betul. Nah, seperti itu. Ya saya kira ini menjadi poin penting yang kita dapat hari ini teman-teman sekalian, bahwa kita harus mulai bisa menata dan menambah kapasitas kita dari sisi literasi, sehingga kita tahu kita harus mengomentari apa dan berbicara tentang apa yang kemudian nantinya bisa berdampak di sekeliling kita. Ya karena ini berbicara tentang Ikatan Pelajar Muhammadiyah dengan program sekolah literasinya, ya tidak apa-apa kita gali lebih jauh lagi. Kira-kira apa sih yang menjadi harapannya Mas Nasir terhadap generasi muda kita sekarang ini? Ya, kita tahu kan tantangannya tidak sederhana ya. Ini semakin dinamis, belum lagi dengan tantangan kemajuan teknologi yang sudah kita diskusikan tadi. Ya, belum kemudian disrupsi berbagai aspek kehidupan kita, ya termasuk juga masih mengancamnya bahaya narkoba dan sebagainya. Kira-kira apa nih yang menjadi profil generasi muda yang diharapkan ke depan nih? Tentu profil yang kami harapkan ya pelajar-pelajar di masa yang akan datang, pertama teman-teman harus sehat dulu, sehat pikiran ya, sehat pikiran, sehat akal, sehat fisik, jasmani, rohani. Ketika kita bisa sehat, maka kita bisa menerima informasi dengan bagus, dengan jernih juga. Nah, maka di sini di BPIPM melalui bidang ya, kemarin ada 3 bidang baru di BPIPM, ada bidang kesehatan yang berfokus pada kesehatan fisik, mental juga, kesehatan reproduksi juga. Kemudian bidang lingkungan hidup yang berfokus pada isu-isu perubahan iklim atau climate change gitu, yang sekarang juga sedang happening ya. Dan yang terakhir adalah bidang teknologi informasi gitu, dan komunikasi yang berfokus pada isu-isu algoritma, privasi data dan lain-lain itu. Nah, maka penekanannya saya adalah untuk menggapai atau juga mempersiapkan masa depan tadi itu, maka harus sehat dulu. Maka di BPIPM sekarang fokusnya pada isu-isu pengendalian tembakau di sini. TAPS, Tobacco Advertising, Promotion and Sponsorship. Kita menyasar bagaimana cara industri rokok dalam memasarkan rokoknya gitu. Nah, maka iklan ini yang coba kami sasar, bagaimana menjauhkan sejauh mungkin iklan-iklan rokok kepada anak-anak muda, terutama yang di bawah usia 10 tahun ya gitu. Karena sayang sekali ketika melihat fenomena ada seorang anak di bawah 10 tahun di daerah Sumatera Selatan dulu itu sudah bisa mengkonsumsi gitu ya beberapa putung rokok satu hari gitu. Dan itu meresahkan ketika yang sudah dewasa sudahlah. Tapi sekarang kita fokus yang muda gitu. Dan ketika nanti sudah tidak bisa sehat secara jasmania, maka itu akan berpengaruh juga gitu. Masa terbayang kemampuan nanti berkompetisinya mau memimpin masa sakit-sakitan kan kita akan direbut juga. Gitu. Nah itu. Dan yang kedua lingkungan. Tentu campaign lingkungan kita terus galakkan. Gitu. Jadi dari kesekian OKP saya kira IPM yang paling concern dalam bidang lingkungan ini. Kemarin sudah kami laksanakan program menanam 1000 pohon di daerah Pangandaran, Pantai Pangandaran di Jawa Barat kayak gitu. Dan terus akan kami galakkan gitu, isu-isu soal air, laut dan lain-lain. Terus soal teknologi, kami juga mempersiapkan untuk menyambut
masa depan revolusi IT dengan mempersiapkan beasiswa DEFMU, yakni program short course atau pelatihan secara berkala 2 bulan untuk menyiapkan kader-kader inovator yang bergerak dalam bidang IT. Nanti harapannya bisa memberikan bekerja di startup ternama di Indonesia. Ini kan kita juga ya tadi menarik sekali ya teman-teman sekalian, kita mendengarkan paling tidak ada 3 ya. Jadi konsen, kesehatan, terus kemudian kesehatan dalam arti luas ya, terus kemudian isu lingkungan dan kemudian teknologi. Nah kita kan ini juga sedang berhadapan dengan proyeksi bahwa di tahun 2045 itu kita akan berhadapan dengan bonus demografi. Betul. Mas Nasir sendiri melihatnya ini positif atau gimana nih bonus demografi ke depan nih? Positif atau negatif itu bergantung pada apa yang kita lakukan sekarang. Dan apa yang dipersiapkan oleh pemerintah, masyarakat dan semuanya. Kalau sekarang yang kita lakukan adalah hal-hal yang sifatnya banyak mudaratnya, tidak banyak menghasilkan kemaslahatan, maka saya memandang ini adalah hal yang pesimis. Tapi kalau saja sekarang saya melihat ada banyak kegiatan, gerakan, aktivitas individu, produktivitas yang itu positif, maka saya optimis 2045 itu akan berpihak pada anak-anak muda Indonesia. Gitu. Itu bergantung pada apa yang terjadi sekarang. Ya, gitu. Kalau sekarang hanya diisi dengan konflik-konflik, pertengkaran yang tidak produktif, dan juga hanya banyak menghasilkan permasalahan, ya, menjadi problem maker, gitu, menjadi banyak kegaduhan. Saya kira 2045 itu hanya mimpi belaka. Gitu. Ya berarti poinnya teman-teman sekalian bahwa bonus demografi ke depan ini ditentukan oleh kita masing-masing. Ya kita sendiri, teman-teman yang akan menjadi populasi terbesar dari penduduk Indonesia saatnya nanti, ya tentu ditentukan oleh seberapa siap kita dari sekarang, gitu ya. Kita ingin ya tadi menjadi troublemaker, ya, atau hanya mengikuti arus, mengikuti tren, ataukah kita ingin mengambil peran khusus dan kemudian nantinya bisa berkontribusi, ya. Tentu dari berbagai sisi, ya boleh aja silakan yang mau bergerak di tadi kesehatan, saya kira terbuka, apalagi COVID sudah memberikan kita banyak pelajaran ya, bahwa memang kesehatan penting, tidak hanya kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental, karena tidak banyak problem COVID kita ini gara-gara termakan isu gitu kan, tidak bisa menyaring informasi, tidak bisa menimbang mana yang bisa diikuti dan seterusnya, akhirnya fisiknya menjadi ya kan kita ingat beberapa waktu dulu ada dokter yang ngomong ya tentang bagaimana penanganan COVID yang sebenarnya juga bukan kompetensinya. Nah, begitu juga tentang lingkungan dan kesehatan. Nah, saya kira ini ruang yang sangat terbuka buat teman-teman semua, khususnya generasi muda Kendari, belajar atau kemudian kita tadi mendengarkan banyak hal dari Mas Nasir yang sudah mencoba untuk memberikan kontribusinya lewat Ikatan Pelajar Muhammadiyah dengan berbagai kegiatan tadi yang kita sudah dengarkan, dan hari ini hadir di Kota Kendari lewat program sekolah literasi. Nah, yang terakhir mungkin apa yang Mas Nasir ingin pesankan kepada teman-teman generasi muda nih, yang mungkin nanti bisa menjadi semangat atau motivasi buat mereka ya supaya tidak tadi menjadi troublemaker dan tidak hanya ikut dalam konflik yang diciptakan oleh orang-orang tertentu yang menginginkan kita tidak berkembang. Jadi sekarang anak muda, termasuk saya, ini bagi saya dalam ilmu pertanian ini merupakan sebuah tahap di mana kita masih menanam. Umur-umur saya sekarang 20-an itu masih menyemai gitu masih menanam, menyemai, terus memberikan pupuk, penyiraman air dan lain-lain. Memanen itu di umur 30-an, early 30, umur 40 itu tahap-tahap memanen atau zaman-zaman keemasan tahun 2045 dan lain-lain. Nah, maka di proses penanam ini itu diperlukan sebuah persiapan yang matang, bahwa memang dalam kondisi eksternal kita dihadapkan dengan dunia sangat cepat, instan, maka jangan sampai pola-pola pikir instan cepat itu juga merasuk dalam ingin cepat memetik hasil gitu ya, dan tidak sabar mengikuti proses gitu ya, menghilangkan proses yang baik. Nah, itu menjadi tantangan besar yang akan merasuk dalam proses kita dalam studi, karir, organisasi dan lain-lain. Nah, maka setidaknya persiapan seperti bahasa, kemudian skill dalam bidang IT, Microsoft dan juga networking harus menjadi orang yang pandai bergumul dengan siapapun, sangat penting.
sekarang. Karena banyak orang yang mengatakan perubahan itu, seorang pernah mengatakan di umur 10 tahun melakukan perubahan besar, ternyata di umur 50 tahun, 60 tahun tidak melakukan perubahan apa-apa. Iya. Karena tidak awali dengan perubahan diri sendiri. Oke. Padahal jelas aku tidak akan merubah satu kaum kalau Ya. kamu tidak akan berubah sendiri. Itu. Oke, jadi saya kira menarik sekali teman-teman yang menyimak Suka Podcast pada kesempatan ini. Itu tadi kita sudah menggali banyak dari teman kita, Mas Nasir, yang jauh-jauh datang dari Jakarta ya, untuk kemudian berbagi bersama kita di sini. Nah, saya kira pesan-pesannya cukup dalam tadi, bahwa ya diilustrasikan dengan menanam ya. Ini menarik ya, karena proses menanam itu bagian dari proses, dan saatnya nanti kemudian kita menuai apa yang kemudian kita tanam saat ini. Nah, saya kira ya, saya juga ingin menegaskan kepada generasi muda khususnya di Kendari ya, karena kita berada di komunitas Kendari, ya mudah-mudahan generasi muda Kendari juga tidak mau kalah gitu ya. Karena sekarang menurut saya dunia sudah flat. Ya. Kita tidak lagi melihat kita berada di mana. Tapi sekarang tantangan itu hadir di kita. Kita mau menguasai apa dan mau berkontribusi di bidang apa. Nah, saya kira ini menarik sekali teman-teman sekalian, dan ya mudah-mudahan nanti dari sekolah literasi yang digagas oleh Mas Nasir dan kawan-kawan lewat Ikatan Pelajar Muhammadiyah nanti bisa memberikan dampak ya, setidaknya memberikan fasilitas ruang bagi teman-teman generasi muda untuk berekspresi dan mulai menemukan potensi dan kapasitasnya.